What's up dude-dude? Kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. So dude, terima kasih yang telah mengklik video ini. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, di channel ini kita akan membahas seputar kasus-kasus kriminal, cerita-cerita horor, dan juga konspirasi-konspirasi yang ada di seluruh dunia. Nah, jika kalian menyukai konten-konten tersebut, make sure you have to subscribe, like, and share this video. Dan juga pastikan kalian mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Pada penelusuran kita kali ini, kita akan membahas sebuah kasus kekerasan disertai juga dengan pembunuhan yang menimpa seorang konten kreator asal negeri Cina, di mana konten ini sempat viral pada 2020 yang lalu dan juga menjadi perbincangan di media-media terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang memang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di seluruh dunia, terlebih khusus lagi di negeri tirai bambu China. So dude, bagaimana kisah selengkapnya dari kasus tersebut? Let's explore this case. Nah dude, entah kenapa akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus mencengangkan ataupun mengerikan yang dialami atau yang dilakukan oleh para konten kreator. Entah itu konten kreator YouTube, Instagram, atau TikTok, dan juga berbagai macam platform lainnya. Seperti pada minggu lalu kita telah membahas sebuah kasus yang dilakukan oleh seorang konten kreator, di mana si konten kreator tersebut tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Nah dude, untuk sekarang kita akan membahas kebalikannya, yaitu yang menimpa kreator itu sendiri. Nah, ini menimpa seorang konten kreator yang berasal dari Cina bernama Lamu. Nah, si Lamu ini merupakan seorang konten kreator di aplikasi Douyin. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui apa itu aplikasi Douyin itu semacam aplikasi TikTok lah. Kalau kita kan TikTok namanya. Kalau di Cina namanya aplikasi Douyin. Nah, aplikasi Douyin ini hanya bisa diakses oleh masyarakat Cina. Dan memang 90% penggunanya adalah masyarakat Cina. Dan kalau kita ingin mendownload aplikasi tersebut, membutuhkan link khusus atau seperti macam VPN lah untuk mendownload aplikasi tersebut. Jadi kalau kita namanya TikTok, nah itu untuk globalnya. Nah untuk khusus untuk masyarakat Cinanya sendiri bernama aplikasi Douyin. Nah si Lamu ini merupakan konten kreator di aplikasi Douyin tersebut. Nah dude, si Lamu ini merupakan seorang perempuan berusia 30 tahun yang memiliki sekitar 700 ribuan followers di akun Douyinnya tersebut. Si Lamu ini juga merupakan seorang single parent yang memiliki 2 orang anak. Nah untuk konten-kontennya sendiri, si Lamu ini membuat sebuah konten daily rutin di sebuah pedesaan di salah satu kota di provinsi Sichuan, Cina. Dan memang dude, provinsi tersebut memang terkenal dengan lingkungan atau alam-alamnya yang sangat asri. Dan memang dude, di mana provinsi Sichuan ini memiliki sebuah keindahan alamnya yang sangat menarik dude. Pegunungan-pegunungannya, juga hutan-hutannya yang masih asri, dan kehidupan masyarakat di pedesaan tersebut memang sangat tenang dude. Nah si Lamu ini membuat konten daily rutin kehidupannya di pedesaan tersebut. Jadi bukan seperti konten kebiasaan lah, konten-konten TikTok kebiasaan lah, joget-joget, pamer pantat, nggak seperti itu. Nah si Lamu ini menyediakan atau membagikan pengalaman atau kehidupannya di sebuah pedesaan di kota atau di provinsi Sichuan, Cina dude. Selain konten-konten yang si Lamu ini berikan tentang keindahan-keindahan alam, jadi banyak orang yang suka, dia juga memiliki paras yang rupawan dude. Dia sangat cantik tanpa make up dude, jadi natural alamiah, seperti keindahan alam yang juga memang natural dude. Nah karena hal itulah banyak orang yang mengikuti atau menyukai konten-konten si Lamu ini sendiri. Selain karena mereka bisa menyaksikan pemandangan-pemandangan yang indah, mereka juga bisa menyaksikan paras si Lamu ini yang rupawan dude. Nah untuk kronologi pembunuhannya sendiri terjadi pada tanggal 14 September 2020 yang lalu, di mana ketika itu si Lamu ini sedang melakukan acara live streaming untuk menyapa para followersnya di akun Douyinnya tersebut. Di acara live tersebut, si Lamu ini kayak nyanyi-nyanyi, nari, lip-sync ya seperti konten TikTok kebanyakan lah untuk menghibur para followersnya. Namun dude, setelah beberapa menit kemudian terdengar seperti ada dobrakan pintu dan tiba-tiba saja layar ponsel yang digunakan oleh si Lamu untuk live streaming tersebut berubah menjadi gelap dude. Jadi seperti handphone yang terjatuh dan menimpa lantai lah. Jadi kameranya itu menjadi gelap dude. Akan tetapi dude, itu masih terekam dan acara live streaming tersebut masih berlangsung dan para followersnya masih bisa mendengarkan keadaan yang terjadi di sekitaran si Lamu tersebut. Nah, para penggemarnya tersebut mendengarkan seperti ada teriakan-teriakan kesakitan, seperti terjadi penyiksaan lah yang dialami oleh si Lamu tersebut. Nah, karena followersnya tersebut merasa ada yang janggal, lalu para followers atau beberapa followers tersebut menelpon pihak kepolisian untuk meminta bantuan dan memastikan bahwa si Lamu ini dalam keadaan baik. Jadi dude, usut punya usut, ternyata si Lamu ini didatangi oleh mantan suaminya yang bernama Tang. Nah, si Tang inilah yang mendobrak pintu tadi. Jadi dude, suara dobrakan pintu yang terdengar di acara live streaming tersebut dilakukan oleh mantan suaminya yaitu si Tang.
Dan teriakan-teriakan kesakitan tersebut merupakan teriakan dari si Lamu ini sendiri, Dud. Karena pada saat itu, Dud, konon katanya si Tang ini melakukan pembacokan terhadap si Lamu. Ia kemudian menyiramkan bensin ke sekujur tubuh si Lamu dan membakar si Lamu ini hidup-hidup, Dud. Jadi, Dud, dugaan fans bahwa ada sebuah kejadian yang janggal di acara live tersebut memanglah benar. Dan ketika polisi datang ke tempat kejadian, polisi menemukan keadaan tubuh si Lamu ini sangat mengenaskan, Dud, di mana terlihat seperti ada luka akibat bacokan dan juga sekujur tubuhnya telah hangus terbakar dengan luka bakar yang sangat serius. Akan tetapi, Dud, untungnya pada saat polisi mengecek, si Lamu ini masih dalam keadaan hidup. Langsung saja polisi membawa si Lamu ini ke rumah sakit terdekat untuk melakukan penanganan agar bisa menyelamatkan nyawa si Lamu ini sendiri. Nah, karena lukanya cukup parah dan sangat serius, Dud, si Lamu ini sempat mengalami koma beberapa hari. Dan juga memang dia sempat sadar dan membuat harapan untuk keluarganya bahwa si Lamu ini bisa disembuhkan. Akan tetapi, Dud, naasnya pada 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 30 September 2020, si Lamu ini menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit tersebut dan dinyatakan telah meninggal dunia. Untuk si Tang sendiri, Dud, tak lama dari kejadian, ia berhasil ditangkap oleh kepolisian China. Jadi memang kepolisian bertindak cepat dalam melakukan investigasi dan juga penangkapan terhadap si Tang tersebut, Dud. Pada saat proses interogasi, ketika polisi menanyakan motif apa yang membuat si Tang ini melakukan pembunuhan terhadap mantan istrinya, yaitu si Lamu, si Tang ini mengatakan bahwa ia sakit hati dengan si Lamu. Dikarenakan si Tang ini mengatakan bahwa si Lamu ini telah menceraikan dirinya 2 kali, Dud. Kok bisa 2 kali, Dud? Cerai kok bisa 2 kali? Jadi ceritanya begini, Dud. Jadi, Dud, pada 2018 yang lalu, si Lamu ini memang telah menggugat cerai si Tang dikarenakan si Tang ini sering melakukan kekerasan selama masa pernikahannya. Jadi kayak KDRT lah. Nah, Dud, dikarenakan mereka berdua memiliki 2 orang anak, pada saat itu pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak diterima oleh kedua belah pihak. Jadi yang satu ikut ayahnya yaitu si Tang dan juga yang satu lagi ikut ibunya yaitu si Lamu. Akan tetapi, Dud, setelah proses perceraian tersebut, si Tang ini menginginkan rujuklah dengan si Lamu. Akan tetapi karena memang si Lamu telah sakit hati dan juga tidak mau tersiksa untuk yang kedua kalinya, si Lamu ini tidak mau untuk diajak rujuk. Nah, karena si Tang ini kekeh dia ingin rujuk, dia sampai-sampai mengancam bahwa dirinya akan membunuh anak yang ia bawa kalau si Lamu ini tidak mau rujuk dengannya. Gila kan, Dud? Itu yang dibawakan anaknya sendiri. Bagaimana bisa dia mengancam dengan akan membunuh anaknya sendiri, Dud? Nah, dikarenakan ancaman tersebut, si Lamu ini akhirnya dengan terpaksa memenuhi keinginan si Tang tersebut untuk rujuk. Akan tetapi, Dud, lagi-lagi emang dasar si Tang ini memang sifatnya buruk, memang sifatnya goblok, memang jauh dari sifat Rasul, Dud. Dia kembali melakukan tindakan KDRT terhadap si Lamu. Dan karena mungkin si Lamu ini sudah tidak tahan dengan segala siksaan yang ada, si Lamu kemudian mengajukan gugatan cerai untuk kedua kalinya pada 20 Mei 2020. Untuk hak asuh anak pada perceraian yang kedua dimenangkan atau diberikan sepenuhnya kepada si Lamu. Dikarenakan si Lamu ini mengatakan pada pihak kepolisian bahwa anaknya tidak diurus dengan baik dan bahkan akan diancam dibunuh oleh si Tang itu sendiri. Maka pada saat itu pengadilan memutuskan untuk memberikan sepenuhnya hak asuh kepada si Lamu untuk mengurus kedua anaknya tersebut, Dud. Nah, Dud, setelah proses perceraiannya selesai, si Lamu ini merasa tidak mau lagi diganggu oleh mantan suaminya yaitu si Tang. Dan pada saat itu si Lamu ini memutuskan untuk kabur ke sebuah tempat di mana si Tang ini tidak bisa menjumpai dirinya. Nah, mungkin si Tang ini masih menyisakan dendam dan juga sakit hati terhadap si Lamu dan ingin menuntaskan dendamnya tersebut. Dia pun mencari keberadaan di mana si Lamu ini berada. Pada saat itu dia menanyakan ke tetangga-tetangga si Lamu, ke saudara-saudara si Lamu, sampai, Dud, ada sebuah kejadian ketika dia menanyakan ke sepupu si Lamu yang bernama Luo. Si Luo ini tidak mau memberitahukan di mana keberadaan si Lamu. Otomatis karena si Tang ini memiliki perilaku yang buruk dan juga istilahnya ringan tangan, dia pun sempat memukul si Luo atas kejadian tersebut. Sebenarnya pihak keluarga si Lamu ini sempat melaporkan kejadian tersebut atau kejadian pemukulan terhadap si Luo tersebut ke pihak kepolisian. Akan tetapi pada saat itu pihak kepolisian tidak menggubris sama sekali atas laporan tersebut. Jadi pihak kepolisian pada saat itu menganggap bahwa masalah tersebut merupakan sebuah masalah keluarga dan harus diselesaikan oleh pihak keluarga secara kekeluargaan. Hingga membuat si Tang ini tidak ditangkap atau tidak ditindak dengan baik oleh pihak kepolisian. Hingga akhirnya si Tang ini menemukan keberadaan si Lamu berada.
Karena mungkin si Lamu memang sudah terkenal di TikTok, si Tang ini mengetahui keberadaan si Lamu lewat aplikasi TikTok atau aplikasi Douyin tersebut. Hingga pada saat itulah ketika dia sudah mengetahui informasi mengenai keberadaan si Lamu tersebut, si Tang mendatangi si Lamu untuk membalaskan dendamnya tersebut dengan cara melakukan pembunuhan yang keji terhadap si Lamu tersebut, Dude. Nah, Dude, bagaimana menurut opini kalian mengenai kasus tersebut? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar, Dude. Begitulah, Dude, kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, Dude.